Radio Talk bersama PT Emas Antam Indonesia. Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami. Kami lanjutkan bersama Direktur Keuangan PT Emas Antam Indonesia, Bu Mary Lestiana. Emas Antam Indonesia, mungkin bisa diceritakan terlebih dahulu ya Bu Mary. Apa itu Emas Antam Indonesia, Bu? Emas Antam Indonesia adalah salah satu entitas anak dari PT Antam Tbk. PT Antam Tbk yang kalau di dunia emas sudah dikenal dengan logam mulianya ya Pak ya. Nah sekarang apa bedanya nih Emas Antam Indonesia dan produk Emas Antam Indonesia dan produk yang dikeluarkan oleh logam mulia? Kalau kita berfokus pada retail kita Emas Antam Indonesia itu adalah pemegang lisensi merek Antam. Emas Antam Indonesia juga adalah distributor resmi PT Antam untuk produk merek Emas Antam, dan kita juga adalah pemilik merek Emas Kita dan Kencana yang saat ini dikerjasamakan dengan partner strategis PT Harta Dinata Abadi. Seperti itu Pak. Ya, oke, gambarannya seperti itu, yaitu AEI itu ya Bu ya. Nah tujuan EAI Pak. EAI. AI ya, Emas Antam Indonesia. Emas Antam Indonesia, oh EAI. Oke. Nah, bagaimana awal terbentuknya EAI ini, Bu? Jadi seperti yang telah saya sampaikan tadi, karena kita ini kan bergerak fokus pada bisnis retail ya. Memang dibentuknya EAI adalah untuk memperkuat bisnis retailnya Antam. Jadi kita juga ingin masuk lebih jauh lagi ke pasar retail ya. Makanya di produknya kita ada pembedanya dengan Antam. Kita punya produk emas mikro yang tujuannya biar dapat masuk ke pasar yang dengan harga yang lebih terjangkau ya. Kalau emas Antam kan, kalau punyanya logam mulia kan paling kecil itu 0,5, kalau kita punya emas mikro 0,1 dan 0,25 gram. Seperti itu Pak. Ya, tingkat kemurniannya berapa persen Bu? Sama Pak dengan Antam punya, kita 99,99, 94 kali sebutannya Pak. 94 kali ya? Iya Pak. Biar gampang nyebutnya Bu, 94 kali. 94 kali. Oke, nah bagaimana perkembangan Emas Antam Indonesia EAI ini Bu di sektor bisnis perusahaannya? Saat ini penjualan kita kan masih tahun kemarin ya, kita bicara apa yang sudah dicapai. Tahun lalu itu penjualan emas kita dan Kencana itu mencapai 1,5 ton ya. 1,5 hopefully ton? Tahun ini wow. Ya 1,5 ton. Ya hopefully tahun ini juga bisa lebih baik bahkan dari pencapaian tahun sebelumnya Pak. Seperti itu Pak. Kalau tahun sebelumnya masih dampak pandeminya masih dekat ya Bu ya. Kalau sekarang kan sudah jauh dan ekonominya kan sudah mulai membaik, jadi prospeknya akan semakin bagus Ibu. Ya, tapi juga kan ada faktor lain ya. Emas kan banyak faktor kalau terkait dengan penjualannya itu. Ya harganya, ya kondisi ekonomi dunia, jadi supply dan demand juga seperti itu Pak. Ya, baik. Nah, apa saja Bu brand yang dimiliki oleh EAI ini Bu? EAI punya 2 brand ya, lisensinya kita itu ada Emas Kita. Emas Kita itu sebenarnya kepanjangan dari Kebanggaan Indonesia Terpercaya dan Aman. Oke. Lalu kita juga punya ini emas terdiri dari yang micro bar dan juga small bar. Micro bar itu ada 0,1 dan 0,25. Lalu yang small barnya ada 2 gram, 3 gram, 5 gram, 10 gram, 25 gram, 50 gram, sampai 100 gram Pak. Itu produk yang Emas Kita. Lalu kita juga punya produk perhiasan yang kadarnya sama dengan small bar, dengan produk emas batangan tadi. Sama-sama 94 kali ya. Sebutannya produknya Kencana. Kencana. Kepanjangan dari keindahan, terpercaya, dan bermakna.
Ya. Perhiasan bentuknya gelang, kalung, cincin, sama liontin, Pak. Liontin ya. Jadi ini yang umum yang masyarakat bisa bisa investasi, bisa dipakai Iya, juga kira-kira ya dari sisi bisa dipakai juga untuk bisa dipakai. keindahan dan kecantikan, Pak. Jadi bukan Buat cuma disimpan-simpan. betul betul betul. Oke. Jadi prospeknya bagus ya, Bu. Kalau yang In perhiasan ini ya, Bu. perhiasan ya ada pasarnya. Ya Mm-mm. kita memang pengen eksplor lebih dalam ya untuk pasar perhiasan ini, Pak. Makanya yang kita tawarkan tuh berbeda dengan yang dipunyai yang lain karena terkait kadar kita 94 kali Ya. perhiasannya. Jadi selain dipakai untuk keindahan, tapi juga bisa untuk investasi karena kadarnya tadi, Pak. Ya. Seperti itu. Menguntungkan mana, Bu? Yang perhiasan atau yang emas batangan? Nah, kalau soal menguntungkan, ini kembali ke pribadi masing-masing ya, Pak. Kalau emas batangan kan balik tadi, cuma hanya apa kita beli, kita simpen, Kita nggak simpan bisa ya. kita apa-apa ini, kita nggak dapat nilai tambah lain. Tapi kalau perhiasan, ya kalau perempuan bisa dipakai tuh, ada manfaat lain, ada value lain yang diperoleh. Mm-mm. Nah, tapi balik lagi, kalau harga kan perhiasan ini ada spreadnya agak jauh dan kalau kita jual lagi kita ini harga buybacknya mungkin lebih rendah karena ada jasa pembuatan perhiasan itu kan lebih tinggi dibandingkan jasa untuk membuat emas batangan Mm. seperti itu Pak. Jadi balik-balik ke appetite-nya ini sih Pak, konsumer sih Pak. Ya. Jadi kalau Menguntungkan sama-sama menguntungkan karena emasnya sama barangnya. Cuman ya, untuk terkait jasanya mungkin ya pertimbangan masing-masing. Kalau dia suka pakai ya dia nggak akan rugi lah dipakai-pakai terus barangnya kan. ya, Ya ya. nggak rugi. Kalau anggap aja biaya bikin membuat perhiasannya ya untuk biaya dia untuk apa habis akan karena terpakai di apa barangnya selalu dipakai oleh Ya, si konsumer seperti itu ya. Pak. Ada nilai estetika di situ ya, yang lebih mahal ya, Bu. Betul. Iya Pak. Itu sebetulnya yang lebih mahal. Nah, kalau untuk investasi, Bu, saran dari Ibu, apakah eh, begitu kita kita beli, misalnya, kemudian beberapa bulan kita jual, atau nunggu bilangan tahun, Bu, baru bisa mendapatkan revenue-nya? Nah, itu tergantung kepada tujuan investasinya. Hmm. Kan ada orang yang investasi memang untuk trading ya, dia jual beli, jual beli, jual beli. Ya, hmm. Tapi kalau tujuannya investasi untuk jangka panjang, itu akan sangat ini ya, akan sangat menguntungkan karena emas sendiri kan stabil ya Pak harganya. Oke. Maksudnya kenaikannya itu seiring dengan inflasi, bahkan di atas inflasi. Kalau inflasi itu kisaran 4% kenaikannya itu emas sendiri itu di atas inflasi sekitar 9 sampai 10%. Oke. Jadi kalau jangka panjang emas itu ya sangat menguntungkan ya bisa bisa kita bisa lihat emas tahun lalu aja masih di kisaran 900 ribuan, sekarang udah di atas 1 juta. Belum lagi kalau kita ngomong 3 tahun, 4 tahun yang lalu harga emas masih 600 ribu, 700 ribu, sekarang udah 1 juta sekian. Jadi kalau berbicara ya untuk jangka panjang sangat menguntungkan untuk berinvestasi di emas Pak, gitu Iya. Pak. Jadi kalau investasi tujuannya adalah untuk menambah revenue ya nunggu tahunan ya, Bu. Nunggu tahunan. Iya, Baru tahu lebih ya. Untuk pendidikan bisa biaya ya, pendidikan anak jangka panjang yang jangka panjang ya. ya kalau ngomong tahunan Betul, betul, untuk betul. 3 tahun 4 tahun lah Pak ya Ya, lebih akan terasa manfaat ini ya hasilnya ya. akan lebih optimal kalau kita berbicara jangka panjang tapi Betul. kalau uh, jangka pendek tetap ada manfaatnya Pak karena emas itu kan liquid Pak Mm. lain halnya kalau kita bicara properti nggak liquid terus yang lain juga kurang liquid ya. Emas itu kan kayak uang yang kita convert dalam bentuk batangan, jadi sangat liquid iniannya Iya. apa Oke. nilainya Pak. Jadi sekarang harganya pada kisaran 1 jutaan ya, Bu? 1 jutaan kalau Per sekarang gramnya ya. per gram, Baik yang iya. batangan atau yang perhiasan sama? Sama perhiasan agak lebih tinggi sedikit karena tadi saya sebutkan ada jasa Ada jasa pembuatannya itu buatnya ya. yang lebih tinggi dibandingkan jasa buat emas batangan. Oke, baik. Bu, kita buka line telepon ya, Bu. Kita beri kesempatan pendengar yang ingin mengetahui investasi emas Antam seperti apa caranya
di mana dia harus beli dan lain sebagainya. Nanti Ibu bisa menjawab ya Bu ya. Baik, Pak. Oke, baik. Pendengar, kami buka telepon sekarang 0215869000 SMS WhatsApp di 0811806543. Kami masih bahas bersama Direktur Keuangan PT Emas Antam Indonesia, Bu Mary Lestiana. Saudara pendengar, saya langsung sapa ada Pak Tama di Surabaya. Pak Tama, halo Pak Tama. Halo, selamat pagi. Iya, pagi Pak Tama. Ya, silakan Pak Tama. Ya, Ibu mau tanya Bu. Silakan. Beli emas produknya Mas Antam ini apa Bu? Mas kita ya Bu ya? Mas kita, Pak. Mas kita dan Kencana, Pak. Iya, Mas kita dan Kencana. Bu, saya kan juga punya tabungan, juga punya bisnis juga gitu Bu ya. Nah, ini menarik. Pak Tama, suara radionya agak feedback ini Pak Tama. Bisa dikecilkan dulu. Ya. Suaranya ya Pak, jangan radionya dikecilkan suaranya Pak. Oke, silakan Pak Tama, lanjut. Iya. Lalu ini Bu, mau tanya kapan belinya, terus juga kan mau untung juga nih Bu. Supaya beli dan jual itu ada margin yang bagus. Kira-kira untuk setahun, saya punya target setahun 2 tahun lah gitu ya. Karena kan main panjang nih kalau emas katanya ya. Kira-kira itu bagusnya gimana Bu? Bagusnya apakah setahun atau 2 tahun? Terus untuk ngejual emas kita yang saya beli ini di mana? Ya. Jadi kita beli kan, kita tahu belinya di satu tempat, misalnya di Antam. Saya tahu ada kantor Antam di TBC Matupang gitu ya. Apa saya jualnya di situ juga atau gimana? Itu aja Bu pertanyaan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Tama. Kita tabung dulu ya Bu. Pak. Kita tabung dulu ya. Kemudian ada Pak Rudi di Depok. Pak Rudi, silakan Pak Rudi. Ya, selamat pagi. Ya, pagi Pak Rudi. Mbak. Ya. Saya mau tanya ini Bu, itu emas Antam itu dia jualnya emas putih dan emas kuning atau cuma emas kuning aja? Yang kedua, itu kita kalau beli di toko mana atau di online bisa atau gimana tuh Mbak? Ya. Cukup itu aja deh. Baik, terima kasih Pak Rudi. Kemudian Pak Sukron di Cipete, setelah ini ditanggapi ya Bu. Pak Sukron, silakan Pak Sukron. Ya. Mau tanya itu kalau emas nilai terkecilnya berapa, terbesarnya berapa, terus ukurannya paling besar berapa gram gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sukron di Cipete. Langsung ditanggapi Bu. Oh iya, terima kasih. Pertama yang Pak Tama ya, Pak Tama, pertanyaannya Surabaya. itu sebaiknya setahun atau 2 tahun. Kapan waktu yang tepat untuk membeli dan menjualnya gitu ya? Ya, kalau membeli sebenarnya nggak ada istilah kapan waktu yang tepat. Jadi kita kalau ada uang, ada alokasi dana saat emas turun itu langsung beli aja. Oh, jadi belinya saat emas turun ya? Kalau Pak ada alokasi uang, ngelihat harga emas lagi trennya turun, beli aja Pak. Jadi yang selanjutnya jangan alokasikan dana yang tetap aja ya tiap bulan, maksudnya ditargetin beli misalnya 2 gram tiap bulan, mau turun mau naik beli terus. Jadi kan akan offset sendiri ya pada saat harga turun, nextnya besok kita beli harga naik sama aja sebenarnya, ujung-ujungnya akan sama sih, nggak ada average rate-nya, kayak average price-nya kan. Tapi kalau jual kapan, ya itu tadi balik lagi Pak, tergantung kebutuhan Bapak, tergantung tujuan Bapak belinya apa untuk investasi. Investasi apa Bapak belinya, pada saat investasi, pada saat tujuannya udah tercapai, misalnya untuk beli kendaraan kah, atau tujuannya untuk biaya sekolah anak kah, ya lepas aja. Tapi selagi tujuan investasinya belum sampai, ya simpan dulu aja sampai dengan tujuannya tercapai. Nah, lalu pertanyaan selanjutnya, buyback-nya di mana? Kalau buyback di seluruh jaringan toko harta dinata abadi bisa dijual, Pak. Untuk pertanyaan selanjutnya dengan Pak Rudi, sama ya Pak ya, jual emasnya di mana ya? Kalau jualnya buyback-nya tadi, kita bisa di seluruh jaringan toko harta dinata, toko emas harta dinata abadi. Lalu
belinya bisa online Pak, melalui aplikasi emas kita, juga melalui marketplace ya. Semua marketplace bisa Pak, Tokopedia, Shopee, Blibli, TikTok, itu bisa beli Pak. Lalu di Alfamart juga ada Pak, tapi untuk ukuran yang 0,1 gram dan 0,25 gram ada di seluruh jaringan Alfamart Jabodetabek dan Bandung. Ya. Nah, lalu tadi ada pertanyaan dari Pak Sukron, nilai terkecil. Nah, tadi sudah saya sebutkan Pak, jadi untuk investasi emas itu sangat-sangat mudah Pak. Nah, nilai terkecilnya 0,1 gram itu harganya kisaran 100 ribuan. Lalu ada 0,25 gram, kisaran harganya 200 ribuan. Jadi nggak ada istilah investasi emas mahal, investasi emas itu sulit. Nggak ada Pak, sebenarnya tergantung niat. Lalu terbesarnya bisa Pak, ada yang 100 gram Pak. Tapi ini belinya harus di toko atau pesan di aplikasi emas kita. Seperti itu Pak. Itu yang 100 gram itu batangan atau perhiasan? Iya, batangan ada? Pak. Oh, batangan. Batangan. Ya. Batangan, oke. Baik, nah kemudian sebaran toko harta dinata abadi itu di mana saja, Bu? Harta dinata abadi ada di seluruh Indonesia, Pak. Sebarannya, Pak. Di toko-toko emas ya, toko emas ya. Misalnya di mall apa kan, atau hanya di mall-mall tertentu saja misalnya? Tidak, Pak. Ada di seluruh Indonesia. Ada di Banten, Yogyakarta, Jakarta. Kalau Jakarta itu ada di beberapa mall. Di Harta Data Abadi Puri Indah, ada di Blok M, ada di Cikini, ada di Plaza Atrium, ada di Pejaten Village, seluruh Indonesia Pak, ada Jawa Barat, Jawa Tengah, sampai dengan Sulawesi Selatan ada Pak. Nah, Sumatera juga ada. Betul. Jadi ini memudahkan ya, memudahkan masyarakat yang ingin berinvestasi atau buyback ya Bu ya? Iya. Oke. Jadi untuk investasi emas pastikan dulu selain harganya bersaing juga pastikan kemudahan untuk buybacknya, karena kita investasi kan mau pencairannya juga mau cepat dan mudah ya, makanya pastiin dulu nih buybacknya clear nggak, jelas nggak tempatnya di mana, mudah atau terjangkau tidak. Buybacknya juga by the way bisa ini Pak, bisa di pick up Pak, jadi via JNE di pick up ke tempat, tapi itu melalui aplikasi emas kita Pak untuk buybacknya. Ya, tetap jadi lebih aplikasi, mudah. Yang jelas meskipun via online bisa, tetap aman ya Bu? Itu jaminan ya Bu? Jaminan Pak, keamanan. Kita kerjasama dengan JNE ya, dan ada diasuransikan juga. Oke, kalau ada asuransi aman ya, sudah aman. Iya, kita nggak perlu takut hilang atau apapun, karena sudah pasti akan ditukar ya Bu ya, diganti ya. Iya. Oke, baik Bu. Sekarang itu inovasi apa yang terbaru dari EAI Bu yang diluncurkan Bu? Itu tadi sudah sempat saya kasih bocoran terkait dengan aplikasi emas kita tadi Pak, itu inovasi terbaru kita Pak. Nah di sana itu kan pertama di Indonesia mungkin ya, buyback yang dijemput di tempat, itu inovasi kita yang terbaru. Jadi kalau customer mau, selain kalau beli online, beli dia antar sampai kita terima, itu udah biasa mungkin. Tapi kalau buyback itu yang pertama, itu yang inovasi dari emas kita, Pak. Oke, baik. Bu Mary, kita jeda sejenak, Bu. Nanti kita lanjut di segmen berikutnya, Bu Mary ya. Kita juga masih buka line telepon untuk pendengar yang ingin bertanya seputar investasi emas di di tambangnya Mas Antam Indonesia. Silakan di 0215869000, SMS WhatsApp di 0811806543. Radio Talk bersama PT Emas Antam Indonesia. Hai pendengar, tahukah kamu PT Emas Antam Indonesia atau EAI merupakan anak perusahaan PT Antam Tbk yang berfokus pada penguatan bidang bisnis emas retail. EAI merupakan distributor resmi Antam dan pemegang lisensi merek Antam. EAI adalah pemilik dari brand emas kita untuk emas batangan dan kencana untuk perhiasan. Dalam proses pemasarannya, EAI bekerja sama dengan PT Harta Dinata Abadi Tbk dengan memiliki lebih dari 170 toko, serta juga tersedia di Tokopedia, Shopee, Bank Syariah Indonesia, dan Alfamart. Jadi buat kamu yang ingin berinvestasi emas, pastikan untuk membeli emas kita dan kencana, karena memiliki banyak sekali keunggulan dan pastinya terpercaya.
Info lebih lanjut, cek Instagram Emas Antam Indonesia atau kunjungi website emaskita.id dan hartadinataabadi.co.id. Radio Talk bersama PT Emas Antam Indonesia. Terima kasih Anda masih bersama kami PT Emas Antam Indonesia. Bagi Anda yang ingin investasi emas, kapan saat yang tepat untuk investasi, kemudian kapan waktu yang tepat untuk buyback ya misalnya, atau Anda ingin investasi pilihannya adalah emas batangan kah atau emas perhiasan kah? Nah, silakan. Kami buka line telepon untuk Anda di 021-586-9000, SMS WhatsApp di 081-180-6543. Kami masih bahas bersama Direktur Keuangan PT Emas Antam Indonesia, Bu Mary Lestiana. Bu Mary, kita lanjut Bu Mary ya. Nah, ini ada pertanyaan dari Pak Hasan nih melalui WhatsApp. Sudah tidak diragukan lagi tambang emas aneka tambang sangatlah sempurna. Ini banyak diburu para investor, bukan saja emasnya, tapi sahamnya. Saham PT Aneka Tambang ini sangatlah menjanjikan, ya. Ini menurut Pak Hasan. BUMN ini hampir setiap tahunnya meluncurkan produk baru. Ya, setiap tahun meluncurkan produk baru yang digemari para konsumen dan kedepannya berinvestasi di emas dengan kode Antam. Nggak ada matinya katanya. Karena pasti akan naik terus dan akan diuntungkan para konsumen dan investor sebagai pemegang sahamnya. Nah, ini dari Pak Hasan. Ini testimoni atau apa ya? Pak Hasan sepertinya sudah berinvestasi juga di Antam. Jadi sudah bisa merasakan keuntungannya ya Bu ya? Manfaatnya ya. Manfaatnya, oke. Nah, sebelum ditanggapi ada Pak Vijay di Balaraja. Pak Vijay, halo. Halo, selamat pagi Pak. Pagi Pak Vijay, silakan Pak Vijay. Pak Vijay atau Pak Vijay? Vijay, oke. Silakan Pak Vijay. Oke, selamat pagi Bu Mary. Selamat pagi Pak Vijay. Iya Bu, saya cuma mau bertanya. Kebetulan kan saya ada beberapa gram emas Antam. Nah, saya pernah coba jual. Itu kalau jual emas Antam itu tergantung tahunnya ya Bu. Katanya kalau tahunnya lebih lama, kayaknya bisa lebih murah. Atau logonya, sempat saya juga bertanya, ini logonya dengan emas Antam lama nih, jadi harganya nggak terlalu tinggi. Apakah betul seperti itu Bu? Itu aja sih yang saya ingin pertanyakan. Baik, terima kasih Pak Vijay di Balaraja. Betul nggak kalau emas Antam yang lama itu harganya lebih murah dibandingkan yang baru? Bu, silakan Bu. Nah, ini nanyanya Mas Antam ya, bukan Mas kita ya. Iya. Iya. Sebenarnya iya Pak, sebenarnya emas ya emas, gold is gold. Jadi nggak ada istilah tahun, nggak ada istilah retro ya sebutannya. Kalau kita tuh emas retro, emas lama itu yang masih masih melintang gitu capnya. Bapak kalau mau harganya fair, Bapak datang ke butik Logam Mulia. Nah, sekarang terkait dengan emas kita, kalau di emas kita nggak ada pembeda tuh Pak, jaminan Pak. Bahkan kalau ininya covernya atau packagingnya itu yang akrilik itu pun nggak ada, nggak akan merusak nilai, nggak ada perubahan dari nilainya. Sama kita buybacknya sesuai dengan harga resmi yang ada di website emaskita.id. Itu kalau ngomong emas kita. Mas tapi kita kalau ya. Iya. Jadi kuncinya investasi yang aman emas kita. Beli sekarang, kemudian buybacknya 20 tahun lagi, nggak ada. Iya. Sebenarnya di abang kita atau kakak kita yang di LM di Mas Antam sendiri, ya sama aja sih Pak. Jadi nggak ada istilah ada potongan tapi yang nggak signifikan wajar juga ya. Wajar ya. Iya, ada potongan. Makanya saran saya Pak, datangnya buybacknya ke butik yang resmi Pak, bukan karena kalau di toko mungkin orang yang literasinya kurang ini mudah kemakan dengan omongan, oh ini kalau udah lama harganya beda. Sebenarnya enggak sih Pak. Padahal emas ya emas. Padahal mungkin caranya dia aja ya. Iya, selagi nggak ada cacat fisiknya, nggak ada bekas dikikir atau apa, beratnya masih sama ya, harusnya nggak ada perubahan nilainya Pak, sama aja. Iya, baik. Itu, Pak. Baik, mudah-mudahan bisa menjawab ya Pak Vijay penjelasan dari Bu Mary Lestiana. Jadi tidak ada perbedaan. Tapi yang pasti kalau di emas kita aman ya Bu.
Mau kapan aja aman Iya, ya. selagi iya Pak, selagi yang bullion protect-nya tuh nggak rusak, yang semacam tinta yang melekat di fisik emasnya itu nggak ada kerusakan atau nggak ada tergores atau apapun. Selagi itu walaupun nggak ada kotak akriliknya, harganya akan aman Pak, sama aja. Oke, Tidak ada perubahan. baik. Selanjutnya ada Pak Wibowo di Medan, Sumatera Utara. Pak Wibowo, halo. Selamat pagi, Pak. Pagi Pak Wibowo, dikecilkan dulu dong suara radionya, Pak. Ini kita masih buta ya mengenai emas gitu ya. Mau nanya, apa yang membedakan emas Antam ini dengan emas pada umumnya gitu? Kelebihannya apa? Dan kalau kita beli, jual lagi, apa daya jualnya bisa laku? Itu nggak, maksudnya harganya tinggi nggak? Dan dari perusahaan yang itu ini maksudnya apa yang menjadi kelebihannya gitu dibandingkan dengan perusahaan lain. Baik. Terima kasih. Terima kasih Pak Wibowo. Apakah ada di kota Medan kita ada? Oh, oke, di Medan ada Mas kita atau enggak ya? Baik, terima kasih Pak Wibowo. Pak Wibowo di Medan, Sumatera Utara. Bu Mary, tadi jelas ya Bu ya yang disampaikan Pak Wibowo? Nanti agak samar-samar. Oke, nanti saya bantu. Nanti kalau ada yang kurang tolong tambahin aja. Baik. Oke. Baik. Silakan Bu, apa bedanya? Pak Wibowo tadi nanya, apa bedanya emas kita dengan emas Antam atau ini ya Pak? Iya, dan pada umumnya, emas pada umumnya ya. Oh, emas pada umumnya. Iya. Apa pembedanya? Nah, kalau ngomong beda, jelas dong Pak. Emas kita itu kemasannya sangat eksklusif. Terus ada kotak akriliknya. Bapak bisa bedakan dengan emas lain, boleh kita sandingkan, boleh disandingkan lah ya Pak ya. Terus kita juga udah ada fitur yang keamanannya ya, yang melindungi dari produk kita tuh dari pemalsuan. Kita ada namanya bullion protect. Jadi dia udah ada melekat di fisik emasnya. Jadi kalau Bapak buka segel kotak akriliknya, Bapak bisa pegang emasnya. Itu yang lain nggak ada yang seperti itu Pak. Jadi itulah pembedanya yang secara fisik ya. Lalu apalagi bedanya? Nah, ini melanjutkan pertanyaan Bapak yang kedua. Harganya Pak, harga kita bersaing tuh Pak dengan emas-emas yang lain bersaing. Tapi spread itu adalah perbedaan selisih antara harga beli dan harga jual Bapak kembali tuh. Jadi kalau Bapak buyback yang paling rendahnya itu kita tuh Pak, bisa dibandingkan Pak, buyback yang paling spread yang paling rendah itu harga emas kita. Jadi kalau ngomong Bapak beli harga sekian, tapi pas jualnya ya nggak banyak-banyak banget ininya, tekornya istilahnya. Nggak seperti toko sebelah gitu ya Bu? Iya, nggak seperti. Ini kalau kan tadi diminta dibandingkan Pak. Iya, jadi iya kalau banding seperti itu Pak. Iya kan supaya ada pilihan dong Bu Mary. Iya. Nah, tadi Bapak nanya lagi nih keunikannya nih dibandingkan dengan yang lain, dengan toko-toko sebelah ya. Unik dong kita Pak, kemasannya eksklusif, pakai akrilik, terus bisa Bapak scan tuh barcode, ada QR code-nya, langsung connect ke aplikasi emas kita, karena muncul produknya asli, nanti ada tanggal pembeliannya, ada keterangannya, jadi aman Pak beli emas kita Pak, sangat-sangat melindungi konsumen ya dari pemalsuan emas juga, dari segi harga juga kita lindungi seperti itu Pak. Ya, jadi sekali lagi aman, ya aman, beli dan jualnya aman. Selisihnya beli sedikit. Dan jualnya terjamin Pak. Aman. Mau berapa tahun nggak seperti kejadian sebelumnya misalnya. Nggak akan nyusut harganya dibilang tahun ini, enggak, sama aja harganya Pak. Oke, baik. Nah. Dari Pak Daniel, saya ini awam ya tentang saham dan emas Antam, mau coba investasi. Jadi mohon dijabarkan syarat bagi saya pemula ya, sama sekali nol tentang saham ini. Bagaimana yang terbaiknya? Ini Pak Daniel, kemudian Pak Jayadi di Bandung. Apakah ada investasi berupa digital dengan hasil bunganya emas Antam juga Bu?
Nah, silakan Bu. Wah, kalau yang Pak Daniel tadi nanya saham ya Pak, wah saya kompetensinya nggak di bidang saham nih Pak. Jadi saya jawab yang terkait investasi emas. Emas Antamnya aja ya. Iya, Mas Antam Indonesia. Bapak kalau ngomong investasi, ya selagi Bapak punya alokasi dana untuk investasi, ya beli emas. Jadi jangan takut harganya mahal kah atau gimana, karena udah sesuai data juga ya. Nggak ada istilah harganya bakal turun. Emas itu ya turun naik, tapi kedepannya pasti naik Pak. Berapa mau investasi berapapun di kita dari 0,1 yang tadi sudah saya sebutkan, kisaran 100 ribuan Bapak udah bisa punya emas 0,1 gram mulai. Tapi kalau Bapak punya uang lebih, ya belilah yang gramasinya lebih besar. Bisa pilih di 3 gram, 5 gram, 10 gram. Bahkan kalau uangnya alokasi lebih besar lagi, beli yang 100 gram. Seperti itu Pak Daniel. Nah lanjut yang Bapak satunya apa Pak? Tadi pertanyaan Bapak. Ya, pertanyaan satunya investasi berupa digital yang hasil bunganya itu emas Antam. Oh, kalau di kita belum ada Pak. Belum ada ya? Belum ada di kita Pak. Jadi baik. Jadi kita trading retail emas Pak, memang jual emas Pak. Belum ada investasi seperti itu. Bu, umumnya orang investasi emas itu menunggu harga emas turun. Harga emas turun baru dia beli. Harga emas naik dia jual. Nah itu tepat nggak Bu yang seperti itu? Oh, kalau naiknya signifikan dan nutup ininya ya, dan nutup spreadnya ya, kan tadi kan ada selisih ya. Ada selisih. Jadi balik modal lah kasaran dan ada untung, ya kenapa nggak masalah. Cuma balik lagi kan tadi ada orang yang tujuannya untuk trading, ada orang yang tujuannya untuk investasi. Kalau yang investasi ya nggak akan ngelihat karena kalau mantauin harga ya jadi jantungan juga, baru beli hari ini tiba-tiba besok turun harganya. Kalau untuk investasi kan, untuk investasi jangka panjang ya kita aman-aman aja Pak. Cuman kalau orang yang trading ya nggak masalah Pak, selagi memang itu sesuai dengan tujuannya dia ya, memang tujuannya untuk trading dan itu nutup investasi awalnya ya nggak masalah Pak. Sesuai investasi ya, tujuan investasi itu ya Bu. Tujuan dia investasinya ya Pak. Oke, baik. Bu, kenapa sih kita harus memilih EAI untuk berinvestasi emas, dan keuntungan apa saja yang kita dapatkan jika kita membeli emas di EAI ini, Bu? Oh, tadi udah panjang bahasan kita ya. Nggak apa-apa Bu, kita refresh lagi ya. Panjang bahasan kita ini ternyata memang benar-benar fokusnya ke itu. Ya itu, kenapa harus emas kita? Kenapa harus beli di emas kita? Tadi kita udah sampaikan kan Pak, belinya nggak perlu harus nunggu uang kita gede baru bisa beli emas kita. Enggak, dari gramasi terkecil kita ada. Jadi kalau mau berinvestasi di emas kita ada 0,1, 0,25 gram sampai dengan 100 gram pilihannya. Lalu emas kita aman tuh, terjamin dari sisi kualitasnya 94 kali dengan jaminan jaminan kualitas yang sama dengan punya abang kita, punyanya Antam. Nah, lalu kita juga pakai abang tua. Lalu kita juga ada fitur pengamanan namanya Bullion Protect, itu dari Swiss, teknologinya seperti teknologi pengamanan mata uang rupiah kita Pak. Jadi untuk dipalsukan itu ya inilah kecil risikonya. Kita juga ada kemudahan nih untuk buyback. Buybacknya bisa dimanapun, di toko jaringan toko Harta Dinata Abadi di seluruh Indonesia. Apalagi? Ya, oke. Nah, yang buybacknya tuh khusus di Harta Dinata Abadi ya Bu, karena ini yang dijamin harganya tetap stabil. Kira-kira begitu ya? Iya, betul Pak. Di jaringan toko atau reseller resminya Pak, ada listnya ada di ini, listnya ada di Instagramnya Harta Dinata Abadi. Kalau jualnya di luar dari Harta Dinata Abadi tidak menjamin ya Bu harganya tetap ini? Iya, atau kalau memang di luar lebih mahal, tapi kita punya patokan harga kan Pak, paling enggak.
Benar, Iya, benar. misalnya teman kita mau beli pun nggak masalah, asalnya Iya. kita punya patokan harga nih. Iya, Yang penting tuh itu kita tahu dulu patokan harganya bisa dilihat di websitenya emas kita atau di aplikasi emas kita tuh ada situ patokan Iya. harga buybacknya. Asalkan orang mau beli di atas patokan harga itu ya kenapa enggak kan? Iya. Betul, betul. Kan menguntungkan juga ya Bu ya. Iya, lebih menguntungkan. Oke, nah untuk produk emas kita ini Bu dan Kencana bisa didapatkan di mana saja selain di Harta Dinata tadi Bu? Ataukah memang hanya di Harta Dinata Abadi? Kalau Kencana iya Pak, itu hanya ada di jaringan tokonya Harta Dinata Abadi. Kalau emas kita itu selain di jaringan toko Harta Dinata Abadi, bisa beli di via aplikasi online, terus via marketplace juga ada. Hampir semua di marketplace kita ada toko online-nya. Ada juga di ini Pak, di Alfamart Pak, tapi khusus untuk yang micro gold yang 0,1 dan 0,25 gram. Seluruh jaringan Alfamart, tapi baru sebatas Jabodetabek dan Bandung. Ya. Ini yang harganya 100 ribuan ya Bu, 100 sampai 250 Iya, ribu ya. Benar Pak, iya. Oke, itu tersebar di Alfamart di seluruh Jabodetabek dan juga Jabodetabek dan Bandung. Dan Bandung, oke. Nah, ini penting ya karena kadang-kadang orang ingin, saya nggak mau ribet-ribet nih soal investasi. Investasinya bagus, emasnya bagus gitu ya, menjanjikan. Tapi kalau saya agak ribet, direpotkan dengan cara menjual kan, akhirnya nggak jadi juga investasi itu ya Bu. Iya. Jadi ya itu kesulitan pada saat kita butuh dana mau pencairan investasi kita kan jadi mempersulit Pak. Iya. Oke, Bu, kalau bagi mereka yang mau investasi awal, pertama kali lah Bu, karena mungkin tertarik dengan penjelasan Bu Mary bahwa investasi emas itu sangat menguntungkan, kalaupun sekarang belinya mahal begitu ya, bukan pada waktu yang murah tetapi mahal, tetap ini bisa menguntungkan dalam jangka waktu tertentu misalnya Bu ya. Nah, memulainya itu Bu, apakah dari yang kecil dulu atau langsung yang sedang atau bagaimana Bu? Dan apakah misalnya emas perhiasan saja atau emas batangan Bu? Rekomendasinya untuk yang pemula ini. Betul. Ya, untuk pemula ini dulu tanya ke diri dulu, emasnya itu mau disimpan apa mau dipakai? Kalau mau pilih antara emas kita atau Kencana, kalau memang tujuannya sekalian buat estetika, dia mau pakai untuk ke acara-acara, ya emas Kencana itu pas untuk investasi dan investasi yang tujuan yang seperti itu Pak. Iya. Tapi kalau tujuannya memang buat disimpan, buat investasi yang benar, jadi kita beli terus kita simpan, ya lihat alokasi dananya Pak. Kalau alokasi dananya cukup untuk beli yang 10 gram, biaya 10 gram. Jadi jangan yang kecil-kecil karena semakin kecil itu kan ada jasa buat ya di situ ya. Jatuhnya tuh kalau ini lebih mahal. Jadi lebih baik beli yang gramasi yang terbesar yang cukup dengan jumlah uangnya. Let's say 5 gram atau 10 gram. Karena yang kalau terlalu besar ada kendalanya, akan kesulitan kita jualnya. Kan kalau 25 gram ya nggak bisa dipecah-pecah, jual 25 gram ya kan belum tentu orang lain punya dana yang cukup. Tapi kalau 5-10 gram itu kan common lah, orang bisa ini temen atau apa bisa jual cepat kita Pak. Itu saran untuk ini Pak. Iya, baik. Tapi kalau harga buybacknya Bu, baik yang perhiasan atau batangan, gimana dari sisi revenue-nya lebih menguntungkan yang mana Bu? Sebenarnya harganya sama, harga dasarnya sama, Pak. ya? Basic price-nya sama, cuma yaitu kalau kita ngelihat harga beli emas perhiasan akan lebih mahal per gramnya Pak. Karena ada jasa buat di situ. Jadi seolah-olah pada saat dia jual kembali, buyback itu kayak tekornya lebih dibandingkan orang yang beli emas batangan. Cuma kan tadi iya, tapi kan dia kan dapat manfaat lain selain keuntungannya sudah berlipat-lipat ya Bu. Iya, dia pakai kemana-mana. Nah, kalau modelnya Bu bagaimana Bu? Apakah selalu menyesuaikan dengan perkembangan sekarang atau kaku nih karena memang sebetulnya investasinya bukan hanya di emas perhiasan tapi batangan. Jadi emas perhiasannya tidak all out untuk memunculkan
model-model yang paling baru misalnya? Iya. Kalau model-model kita regularly ini ya meluncurkan model yang inilah sesuai dengan ini ya trennya perhiasan lah Pak ya. Jadi nggak ada istilah emas 94 kali bentuknya itu aja, nggak. Boleh dicek di ini Pak di website emaskita.id, siapapun yang berminat dengan emas kencana itu akan emas kita kencana itu cakep-cakep tuh modelnya Pak. Jadi pilihannya tuh ada gelang, ada cincin, ada kalung, ada liontin. Yang bentuknya ya ini bolehlah bolehlah disandingkan dengan perhiasan-perhiasan yang saya sambil lihat ya Bu ya, saya sambil lihat cakep, kan, di emaskita.id ya. Keren ini cincinnya. Ini yang mau nikahan misalnya Bu ya, bisa pesan juga dong Bu? Iya, betul. Bisa pesan di situ. Pak. Iya, untuk serah-serahan, untuk mas kawin ya. Oke, ini ada kencana wedding ring gitu ya. Ada banyak pilihan harga dan lain sebagainya. Bentuknya modelnya ya. Betul Pak. Bagus. Jadi ketika kita mau membeli, kan tadi ada aplikasinya ya Bu ya. Jadi kita nggak perlu datang ke tokonya, tapi kita lihat di websitenya, kemudian kita bisa transaksi di situ dan kemudian diantar gitu ya Bu ya. Iya, betul itu model Pak. kayak gitu. Jadi tapi kalau untuk kencana itu harus datang ke toko ya Pak ya, karena kan kayak cincin tuh kan ukurannya harus disesuaikan. Terus kan kalau orang ngelihat kan kepuasannya pengalamannya berbeda ya dengan cuma ngelihat atau kita memegang langsung barangnya kan. Experience-nya berbeda Pak. Benar. Itu, Pak. Jadi ini khusus yang yang batangan ya yang Bu? Yang kencana yang batangan tadi ya. Kalau yang ini, kalau yang di online itu khusus untuk emas kita yang batangan Pak. Ya, baik. Jadi untuk pendengar yang ingin melihat sekarang kayak apa sih bentuknya gitu ya. Kalau yang emas perhiasan seperti apa, nah Anda bisa cek di emaskita.id. Di sana banyak sekali pilihannya dan ukurannya serta harganya ya. Modelnya bagus-bagus. Ini saya sambil lihat soalnya, jadi bagus-bagus ya harganya. Kemudian juga modelnya dan ini banyak pilihan mulai dari 4 juta, 3 juta, 4 juta dan lain sebagainya ya. Ini yang ring ya, wedding ring ya Bu ya. Banyak pilihan. Nah Bu, sekali lagi bagi masyarakat yang ingin berinvestasi emas, apakah itu emas batangan atau emas perhiasan, sekali lagi dia harus melihat tujuannya untuk apa, gitu ya Bu ya? Iya, tujuannya niatnya kita berinvestasi awal tuh untuk apa sebenarnya. Jadi ya nggak mudah tergoda lah Pak ya. Kan kalau kita tujuannya jangka panjang, tiba-tiba ngelihat harga, tiba-tiba naik nih harga, jual ya. Itu dia nggak firm nih dengan niat awalnya. Jadi kan malah nggak tercapai tujuannya kan. Balik-balik, jadi niat kita investasi apa dulu. Jadi kita kalau sekarang dulu. Misalnya Bu, sekarang harganya naik nih, kita jual sekarang, atau pada masa yang akan datang 1 atau 2 tahun yang itu pasti kenaikannya juga akan lebih dari pada kenaikan yang sekarang ya Bu? Iya, kan ada berdasarkan data historical juga seperti itu Pak. Chartnya tuh pasti naik, kenaikannya pasti naik turun, tapi grafiknya tuh pasti naik ini harga emas. Setiap tahunnya ya 9-10% kenaikannya. Pak Wahyu di Tangsel, pertanyaannya, kalau untuk jualnya Bu, apakah harus di toko yang sama? Nah ini Pak Wahyu barangkali baru bergabung nih, jadi belum sempat mendengar tadi penjelasannya Bu. Silakan diulang Bu. Iya Pak, betul Pak. Kalau jualnya nggak mesti toko yang sama, tapi harus di jaringan toko Harta Dinata Abadi juga Pak. Jadi kalau Bapak belinya di cabang yang satu, bisa misal Bapak udah mau jual di tempat yang lain, asalkan di jaringan toko Harta Dinata Abadi Pak. Iya, itu memungkinkan harganya beda nggak Bu dari toko yang satu ke toko yang lain di jaringan yang sama? Bapak biasa pegang harga patokan yang di website emaskita.id Pak. Jadi bisa cek online berapa sih harga buybacknya.
itu Bapak bisa jadi pegangan. Jadi orang nggak akan main-mainin kita soal harga buyback, Pak. Karena kita udah punya harga resmi ya. Iya. Sama seperti dengan harga buybacknya abang kita juga sama seperti itu, Pak. Iya. Apalagi tetap di jaringan yang sama ya, harta di data abadi ya. Okay. Iya, kecuali kalau dia beli di atas harga buyback ya. Monggo aja. Yang penting jangan dibawa itu, jangan mau rugi kita. Oke, baik. Bu Mary, kita jeda lagi ya Bu. Kita masih ada satu segmen terakhir nanti ya Bu ya. Ya. Baik, dan untuk pendengar yang ingin bertanya silakan. Anda ingin berinvestasi emas seperti apa sih? Apakah emas batangan atau emas perhiasan? Di emas kita silakan ya di 0215869000, SMS WhatsApp di 0811806543. Kami masih lanjutkan nanti bersama Direktur Keuangan PT Emas Antam Indonesia, Ibu Mary Lestiana. Elshinta News and Talk. Pukul 9 waktu Indonesia Barat. Radio Talk bersama PT Emas Antam Indonesia. Tiada hari tanpa bertanya. Kenapa justice kolaborator malah dapat tuntutan 12 tahun gitu ya? Kenapa tidak lebih rendah dari itu atau malah tidak dituntut bebas gitu ya? Tiada hari tanpa mencari jawabnya. Ada nggak kerugian pihak lain karena dia mengemis tadi? Misalnya katakanlah tanpa izin orang tuanya, ya orang tuanya merasa dirugikan ya. Itu bisa, tapi sepanjang itu tidak ada yang merasa dirugikan, maka itu sah-sah saja. Setiap hari berdebat dengan argumentasi berisi. Ya ini yang saya kurang setuju ya ketika ekonomi kita tahun 2023 belum mengalami pemulihan kan. Recovery-nya itu sebenarnya tidak sampai ke rakyat-rakyat bawah ini. Sebenarnya rakyat bawah sekarang ini masih terjerat hutang. Nah, posisi inilah yang harusnya dilihat oleh pemerintah dalam konteks politik anggarannya. Diskusi interaktif. Forum diskusi membahas isu aktual sehari-hari bersama narasumber dari beragam kompetensi. Live, interaktif, dan gratis. Mengudara setiap hari mulai pukul 23 waktu Indonesia Barat hingga pukul 1 dini hari. Hanya di Jaringan Radio Elshinta. Radio Talk bersama PT Emas Antam Indonesia. Pendengar, investasi emas ya dianggap sebagai solusi investasi paling aman dan sudah terbukti dari zaman dulu dan bentuknya beragam, bisa dalam bentuk emas batangan atau emas perhiasan. Nah, tujuannya tentu untuk mendapatkan nilai tambah di emas itu pada masa yang akan datang. Nah, tentu saja PT Emas Antam Indonesia menjadi salah satu perusahaan, anak perusahaan PT Antam TBK yang berfokus pada penguatan bisnis retail emas. Nah, silakan, kami masih buka line telepon untuk 2 orang pendengar, silakan ya. 2 orang pendengar terakhir, atau Anda juga bisa menyampaikan melalui WhatsApp di 0811806543. Kami masih bahas bersama Direktur Keuangan PT Emas Antam Indonesia, Bu Mary Lestiana. Bu Mary masih bersama kami ya Bu. Ini segmen terakhir. Segmen terakhir, jadi saya bacakan beberapa pertanyaan pendengar yang sudah masuk, diantaranya dari Pak Herman di Jakarta. Investasi emas yang menguntungkan bagi ini dalam waktu yang cukup panjang, apakah emas perhiasan atau emas batangan? Ini dalam waktu panjang ya. Rekomendasinya apa dari Bu Mary? Nah, silakan Bu, dalam waktu panjang apakah tetap hitungannya adalah nilai estetika juga menjadi, atau karena dia hanya investasi bukan untuk perhiasan, dia bisa emas batangannya? Silakan Bu Mary. Iya Pak. Jadi kalau ngomong saran untuk investasi emas jangka panjang, pilihnya yang perhiasan atau yang emas batangan? Ya, tadi balik lagi Pak ke appetite-nya Pak. Bapak suka perhiasan dan dipakai dan digunakan, bukan cuma beli, disimpan. Tapi kalau Bapak suka dan perhiasan dan memang pemakai perhiasan aktif, ya saran saya ya beli perhiasan Pak, akan manfaatnya akan lebih akan ada nilai tambahnya untuk pembeli ya, untuk customer. Tapi kalau Bapak nggak suka pakai perhiasan ya lebih baik belinya yang emas batangan.
Jadi memang nggak dipakai emasnya, langsung beli langsung disimpan. Itu Pak, tergantung dengan selera Bapak juga sih Pak Herman. Ya. Nah, Bu Indri di Tebet, apakah ketika kita mau tukar model, Bu? Tukar model, apakah juga akan kena potongan juga? Jadi kalau di kita itu nggak ada istilah tukar model, Bu. Ibu jadi harus jual dulu emasnya, Bu. Dijual dulu, nanti beli yang model baru lagi. Sesuai jadi dengan ada keinginan istilah, Ibu ya. Ya jatuhnya sih memang kalau disebutnya tuker pun ya akan ada potongan. Pertama potongan karena yang pada saat Ibu jual kembali itu kan yang dibeli itu emasnya aja, nggak termasuk jasa-jasa yang waktu Ibu beli ya nggak diperhitungkan lagi. Nah lalu Ibu beli model baru ya akan kena biaya jasa pembuatan perhiasannya plus harga emasnya, harga emas dasarnya. Seperti itu, Bu. Iya. Jadi tidak ada istilah tukar model ya, Bu ya. Sebenarnya kan istilah tukar model tuh jual lepas yang lama, beli yang baru beli ya. yang baru gitu ya. Nah ini biasa istilah ibu-ibu ini yang biasa memang gonta-ganti model ya Bu Mary ya. Iya. Tapi sekali lagi memang itu tidak soal potongan itu kembali ke ini ya. Jadi begitu jual ya sudah harga saat itu. Kemudian ketika dia beli pasti nanti ada nilai tambahannya tadi ya. Ada harga yang berlaku saat itu ditambah jasa pembuatan perhiasannya seperti itu. Iya. Bu, biasanya kalau Mas Kencan atau yang perhiasan ya Bu, yang perhiasan itu berapa lama Bu untuk model barunya muncul Bu? Kita itu paling 1 tahun ya karena kan perhiasan itu perputaran modelnya nggak cepat kayak pakaian atau ini. Jadi ya kadang setahun ada 2 kali, kadang setahun sekali untuk penambahan model barunya Pak. Jadi nggak aktif kayak model pakaian atau model rambut ya. Perhiasan ini trennya nggak terlalu cepat ininya perubahannya Pak. Seperti itu Pak, ada setahun atau dua kali setahun atau satu tahun sekali Pak paling perubahannya, penambahan model baru ya. Iya, oke. Nah ini ada pertanyaan lagi dari Pak Hermawan, apakah toko-toko retailnya sudah tersebar di seluruh Indonesia, termasuk di Papua? Oh di Papua unfortunately belum Pak, kita baru sampai di Sulawesi Selatan Pak. Sulawesi Selatan, oke itu. Iya. Pak di sana ya, tapi ya dekat lah kalau di Papua pengen investasi ke sana aja, pengen lihat Ibu ya, pengen beli di sana ya Bu. Iya. Sulawesi Selatan. Nggak perlu ke Jakarta, nggak perlu ke Jakarta atau Surabaya ya Bu. Iya, ada di Sulawesi Selatan di Panakukang Pak adanya. Panakukang. Oke, Panakukang. Baik. Bu, sekaligus refresh ya Bu, barangkali ada pendengar yang baru bergabung dengan kita Bu. Emas antam kita itu, apa yang perlu diketahui Bu? Emas kita, maksudnya emas kita apa ininya Pak? Produknya atau apapun gitu ya. Apa yang perlu diketahui mereka sehingga mereka bisa memilih untuk melakukan investasi itu? Apa untung ruginya? Emas kita itu sangat terjangkau. Kalau ngomong untuk investasi pemula pun bisa langsung bisa langsung memiliki emas kita karena kisaran harganya kisaran gramasinya dari 0,1 sampai 100 gram sangat beragam. Jadi untuk investasi pemula jangan ragu-ragu, bisa beli yang mulai dari gramasi yang terkecil 0,1 gram di kisaran 100 ribuan atau 0,25 gram di kisaran 200 ribuan, atau kalau ada yang punya alokasi dana yang lebih bisa beli di 0,5 gram, 1 gram, 2 gram. Itu yang untuk 0,5 gram ke atas itu sudah udah pakai bullion protect ya untuk perlindungan fisik emasnya, terus sudah pakai packagingnya akrilik untuk yang 0,5 gram up Pak. 0,5, 1 gram, 2 gram sampai dengan 100 gram itu udah pakai packagingnya akrilik, terus ada bullion protect-nya. Jadi untuk emas kita sendiri pembeliannya bisa di seluruh Indonesia, hampir di seluruh Indonesia kita ada jaringan toko Harta Dinata Abadi, bisa juga via online
dibeli di aplikasi emas kita. Kita antar tuh ke pelosok manapun seluruh Indonesia. Tinggal install aplikasi emas kita di Play Store ya. Nah, di situ juga bisa buyback tuh, bisa kalau ada kebutuhan untuk menjual kembali juga bisa melalui aplikasi tersebut. Lalu ini untuk produk kita Kencana, tadi juga kita udah punya perhiasan yang kadarnya murni ya, 94 kali. Bentuknya gelang, kalung, cincin, liontin. Ini untuk kepentingan untuk seserahan pernikahan atau untuk cincin kawin atau untuk hadiah, untuk gift, itu juga kita punya produknya. Nah, gimana soal keamanan tadi udah sempat saya sampaikan juga. Keamanan produk terlindungi dari pemalsuan tuh karena kita punya teknologi Bullion Protect untuk produk emas kita. Seperti itu, Pak. Iya. Oke, jadi sekali lagi sangat aman. Anda tinggal memilih mau emas batangan atau perhiasan, tergantung dengan kebutuhan ya, Bu. Iya, Pak. Oke. Betul, Tapi Pak. yang jelas untuk buybacknya tuh jaringannya sudah tersebar luas hampir di seluruh Indonesia, Bu. Betul. Dan juga investasi di kita itu ya, kalau mau investasi harus pasti juga nih pencairannya, kemudahan untuk pencairannya ya. Kalau istilahnya emas kan buyback nih. Buybacknya tadi harganya nggak berubah, walaupun mau tahun berapapun beli emas kita, pada saat dijual kembali tuh harganya sama aja dengan yang baru beli tahun yang sama misalnya. Dan harga buybacknya ini yang nggak liar ya, karena sudah kita tetapkan bisa dicek di website atau di aplikasi emas kita harga buybacknya. Jadi kita nggak akan ada permainan harga lah. Mau jual kemanapun kita udah punya patokan ya untuk harga jual kembalinya, untuk harga buybacknya. Oke, gitu, baik. Pak. Nah, sekarang terakhir Bu, apa yang ingin disampaikan ke pendengar sehingga ada ketetapan hati untuk investasi di emas kita ini, Bu, emas Antam Indonesia ini? Iya, jadi untuk para pendengar yang ingin berinvestasi emas, mulailah dari sekarang, jangan tunggu. Sebenarnya jangan ada istilah nunggu emas turun juga nggak tepat. Ditargetkan, belilah mulai dari kecil. Ditargetkan saya mau investasi emas, let's say tiap bulan saya mau investasi 1 gram, ya belilah 1 gram. Atau kalau sesuai dengan kemampuannya saya cuma mau yang 0,25 gram, beli terus ditargetkan kayak nabung aja, kayak nabung biasa. Nah, untuk yang melihat emang kenapa harus emas kita? Bedanya apa dengan yang lain? Wah, bedanya banyak. Dari sisi keamanan, dari sisi kemudahan ya, harga bersaing, kemudahan untuk buyback, terus belum lagi packagingnya, belum lagi kalau kita mau cek keasliannya, kadarnya, satu lagi yang menangnya kita, kadar kita 94 kali, itu setara dengan punyanya Antam, karena kita adalah bagian dari Antam teknologi untuk teknologi yang kita gunakan untuk menghasilkan produk kita itu kita pakai teknologinya Antam, seperti itu. Jadi jangan ada keraguan, belilah emas kita. Untuk penyuka perhiasan, belilah Kencana, karena ini Kencana itu bukan cuma perhiasan, Kencana itu adalah investasi juga. Jadi berbeda dengan emas-emas lain yang kadarnya belum nggak bisa kita pegang ya, gimana sih kualitasnya, gimana ininya, gimana kadarnya akan benar nggak sesuai dengan yang ditunjukkan itu. Kalau kita udah ada jaminannya kadarnya 94 kali sama dengan kadarnya emas batangan. Seperti itu, Pak. Oke. Bu, ada satu pertanyaan terakhir melalui WhatsApp, boleh ya, Bu? 1 gram boleh, itu 24 karat, Bu. Harganya berapa? Ini dari Pak Sugianto. 1 gram 24 karat. 1 gram sebutannya malah bukan 24 karat lagi, Pak. 94 kali, Pak. Kalau 24 karat tuh range-nya masih bisa 93 kali atau 9998. Tapi kalau
ngomong 94 kali itu emas yang paling sudah kadar kemurniannya udah hampir 100% ya. Hampir iya, 94 kali. Itulah sedikit yang, lagi yang ya, paling murni. Bener, Pak. Harganya jadi berapa Bu sekarang, Bu? Kalau sekarang? Harganya di website kalau hari ini 1 juta. Sebentar. Saya harus cek website juga nih, Pak. Nah, saya belum sempet cek pagi ini, Pak. Cek websitenya itu di emas kita itu iya, ya? Cek websitenya di emaskita.id ya. Oke. Iya. Baik, emas baik. kita small bar harga 1 gram adalah 1.014.600 per hari ini, Pak. 1.014.000. Oke, baik. Lebih ya, kalau mau lebih mudah, informasinya lengkap tersedia di website emaskita.id atau bapak-bapak atau dan ibu dan adik-adik yang dengerin bisa download aplikasi Emas Kita di Play Store. Ya. Yang keren sih ibu-ibunya lihat di emaskita.id, kemudian tinggal bilang sama bapak-bapaknya gitu ya. Iya, lebih keren lagi ya. Kok cakep banget ini kencananya. Karena banyak pilihan yang menarik banget. Ibu Mary, terima kasih sudah bersama kami, Bu. Sukses untuk Mas Antam Indonesia, Bu ya. Iya, terima kasih Pak. Sukses selamat juga, pagi, Pak. Bu. Iya. Baik. Selamat pagi. Izin live, Pak. Baik, Ibu. Pendengar, demikian tadi Direktur Keuangan PT Mas Antam Indonesia, Mary Lestiana.